Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Tidak semestinya orang-orang yang pelit atas apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari karunia-Nya, dia menganggap bahwa apa yang telah disimpan untuk dirinya tidak diberikan kepada orang lain, tidak berbagi, itu adalah kebaikan untuk mereka. Jadi jangan sampai kita mengira, kita punya prasangka apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita simpan, kita tidak berbagi, itu baik. Bahkan Allah menegaskan bal huwa syarrun lahum, justru itu malapetaka untuk orangnya. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat mereka itu akan dibelenggu atas apa yang telah ia simpan, tidak berbagi kepada yang lain dari apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pelit, maka ialah adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Ada diistilahkan dengan bakhil, ada diistilahkan dengan syuh. Para ulama mengatakan syuh itu adalah hirsul insan ala akhdhi ma fi aidin nas. Syuh itu dia ambisi mengambil, memiliki apa yang ada di tangan manusia, di kepemilikan manusia. Kalau bahasa kasaran kita, duit, nyekel duit, marung bareng, minimal kan bayar dewe-dewe. Ini ndak jaluk dibayari, padahal punya, bukan diajak loh ya. Kalau diajak wajar, saya ngajak saya bayar. Enggak, apalagi kadang dia yang ngajak, tapi jaluk dibayari. Ini namanya syuh. Beda kalau nggak punya. Lah nggak punya namanya ngemis makso, ngomongin ngejak tapi jaluk dibayari. Tapi kalau punya namanya syuh. Sudah punya tapi masih pingin daripada apa yang dimiliki oleh orang. Nggak mau ngeluarkan, nggak mau. Itu syuh. Kalau bukhul, dia punya tapi tidak mau mengeluarkan sama sekali. Bahkan untuk dirinya sendiri loh pelit. Bajunya sudah nggak layak dipakai, bisa beli nggak beli. Memang iso digawe, padahal nggak layak. Apalagi untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri loh, bisa beli makanan yang layak untuk dia, mangan sego mbek bawang goreng dok. Yo gak ada penyakit A, B, C, tapi
menghemat, sangat-sangat menghemat. Berbagi ada proposal datang itu kayak ada malaikat Israel datang. Waduh, bingung nggak karu-karuan. Padahal yang dipunya masih banyak. Bukan untuk sebulan 2 bulan, bukan untuk setahun 2 tahun, untuk 10 tahun ada. Tapi pelitnya naudzubillah min dzalik. Puncaknya pelit seseorang itu an yabkhulal insan bi ikhrajil huquqil wajibah alaihi fi malihi kazaka wa ma fi ma'naha. Dia tidak mau mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya dia di dalam hartanya, seperti zakat atau kafaroh atau dam yang wajib bagi dia tapi nggak mau keluarkan. Lu wajib lo dikeluarkan, tidak mau dikeluarkan. Ini puncaknya bakhil. Dan ini akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bukan kewajiban, tapi wujuhul khairat, macam-macamnya kebaikan. Maka kalau memang mampu dia mengeluarkan, nggak mau mengeluarkan, dia juga disamakan dengan bakhil, dinamakan dengan bakhil. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan harta itu untuk dirinya dan dia senang untuk disimpan untuk dirinya. Padahal ketika dia keluarkan itu lebih manfaat dan lebih mengangkat derajatnya. Selama manusia masih memilih, mengutamakan untuk menyimpan hartanya daripada berbagi, maka dia punya sisi daripada kepelitan. Ya pernah berbagi, bukan nggak pernah, tapi selalu kalau mau berbagi itu perhitungan terlebih dahulu. Itu pelit. Nggak nunggu, nggak ngeluar apa, kalau ngeluarkan nggak pelit, enggak. Kalau setiap mau mengeluarkan itu perhitungan, mau mengeluarkan perhitungan. Punya 100.000 dikeluarkan 1.000, 2.000. Ini pelit. Nah, kalau untuk pemula bagus, nggak ada masalah. Kalau untuk pemula baru belajar, nggak ada masalah. Itu melawan hawa nafsu nggak bisa langsung, nggak bisa. Pelan, setapak demi setapak. Tapi kalau sudah biasa, kok masih ngeluarkannya berat, ya, maka dia tidak kosong dari yang dinamakan dengan pelit. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabatnya, ittaqus syuh fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Hati-hati dari penyakit syuh, kepingin memiliki apa yang ada di tangan manusia, nggak mau mengeluarkan, ingin dibayari tok. Hati-hati, karena hal ini yang bisa merusak, menghancurkan orang-orang umat terdahulu. Saing bukan hanya bersaing, ingin menghancurkan miliknya dia, ingin dia kuasai. Semua yang dimiliki orang ingin dikuasai. Sehingga mereka dengan itu saling menumpahkan darah dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Nabi SAW juga bersabda, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, dekat dengan neraka. Jauh dari Allah jelas. Allah itu sifatnya adalah Al-Karim, Al-Jawad. Nabi SAW mengatakan takhallaqu bi khulqillah, ya, berakhlaklah kalian dengan sifat-sifatnya Allah. Di antaranya adalah dermawan. Kita dianjurkan untuk dermawan.
Kalau pelit ya Allah nggak seneng. Bahkan alim bakhil itu di sisi Allah masih lebih baik daripada jahil karim. Orang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai daripada orang yang berilmu pelit. Orang berilmu pelit. Begitu juga manusia. Siapa yang mau berteman dengan orang pelit? Katanya mlebu marung mikir akhirnya. Oh cocok ngeletek aku mana sih bayari. Diajak sama orang pelit, mikir 2 kali. Lek jauh soke semangat. Ayo soke medit. Dalam kan? Masih kok nyupiri. Mikir, waduh, engko ngledek dibayari ini gak sesuai aku. Wis PP 2 kali mek DKI 50.000 uduk. Padahal waduh ngarsulo. Enggak ada yang mau dengan orang pelit, enggak ada. Kecuali wadah bedite. Pok wis. Insya Allah masih podo medit ya gak gelem. Iya, podo medit. Dek medit tapi gak ngerasa medit. Waduh ambek iki medit, padahal dek dhewe ya medit. Nauzubillah min dzalik. Surga itu dinamakan dengan Darul Askhya. Tempat tinggal orang-orang yang dermawan. Enggak ada kita nyari di surga orang pelit, enggak ada. Artinya orang medit iki cedhek karo neraka wis, kari mlebu neraka itu. Yang memisahkan antara dia dengan neraka mati. Mati cemplungno wis. Kenapa? Kan mengherankan ya. Nabinya enggak pelit. Ulamanya dari sejarah demi sejarah, dari masa ke masa gak ada yang pelit. Niru sapa? Medit iki niru sapa? Siapa yang mengajarkan pelit ini siapa? Kok bisa nabinya dicontohkan oleh nabi? Sampai ada salah satu di antara mereka itu awal-awal masuk Islam dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kambing di antara 2 gunung. Diberikan kepada dia, pulang ngumumkan dia kepada kaumnya, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan, karena Muhammad itu ida tasaddaqah lam yakhshal faqr. Muhammad itu kalau sudah sedekah nggak takut fakir, nggak takut miskin. Jadi plong langsung royal. Padahal kita ketahui Nabi itu bukan orang kaya. Ya, bukan orang kaya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah punya sepotong roti. Datang orang miskin, padahal roti itu dipersiapkan untuk buka puasa. Rotinya itu dipersiapkan untuk buka puasa. Datang orang miskin, minta-minta, dipotong jadi 2, diberikan kepada si miskin separuh. Padahal beliau berpuasa, Sayyidah Fatimah berpuasa, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berpuasa. Kurang apa coba? 1 potong roti dipotong separuh diberikan kepada orang miskin. Mau dimakan untuk berbuka, ada yang ketok pintu, anak yatim minta-minta, dipotong lagi, sudah separuh itu dipotong jadi 2, dikasihkan kepada anak yatim itu. Mau dimakan, ada yang ketok-ketok, lapor kepada Sayyidina Ali bahwa ada di antara tawanan perang ini yang kelaparan, dikasihkan separuhnya tadi itu. Jadi sisa roti yang dia miliki dikasihkan, hanya minum air untuk berbuka puasa. Kalau kita ada yang kita makan, kita punya yang kita makan saja, tidak ada yang lain. Misalkan ada orang minta makan kepada kita, kira-kira kita kasih? Kalau orang minta uang,
Kita mungkin bisa menolak ya, minta-minta, orang minta-minta. Karena apa? Kebanyakan orang minta uang itu bukan orang nggak punya, cuma malas bekerja saja. Tapi kalau orang minta nasi, kira-kira orang itu orang butuh atau tidak? Pasti orang butuh. Kira-kira lapar, kasih makan saya. Kita punya satu piring, kira-kira kita jadikan dua, apa? Ngapunten. Hah? Oh, ngapunten itu mudah di lisan kita kalau seperti itu ya. Kalau kau njaluk maaf temenan gara-gara salah, wantep. Tapi ketika seperti itu, ngapunten, palit kita. Nauzubillah min dzalik. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengibaratkan as-sakha'u syajaratun fil jannah wa aghsanuha fid dunya. Dermawan itu bagaikan pohon yang ada di surga, tangkainya menjulur ke dunia. Tangkainya menjulur ke dunia. Faman ta'allaqa bi ghusnin minha qadahu ilal jannah. Kalau ada orang yang bergantungan, berpegangan dengan tangkainya pohon tersebut, artinya dia mau dermawan, qadahu, kedermawanan itu akan menggiring dia menuju surga. Fala yalijal jannata illa sakhi. Tidak ada yang masuk surga kecuali dia adalah orang yang dermawan. Wal bukhlu syajaratun finnar wa aghsanuha fid dunya. Pelit itu juga bagaikan pohon yang ada di neraka, yang tangkainya menjulur ke dunia. Faman ta'allaqa bi ghusnin minha qadahu ilan nar. Orang yang berpegangan dengan tangkainya pohon pelit tersebut, artinya dia pelit, nggak mau mengeluarkan apa yang dia miliki, maka akan menariknya menuju neraka. Nauzubillah min dzalik. Wala yalijun nar illa bakhil. Tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali dia adalah orang yang pelit. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk menjadi orang yang dermawan. Ala inna kulla jawadin fil jannah. Ketahuilah setiap orang yang dermawan itu ada di dalam surga. Hatmun alallahi wa ana bihi kafil. Merupakan kelayakan bagi orang tersebut untuk masuk surga dan aku yang menjaminnya. Ala wa inna kulla bakhilin finnar hatmun 'alallahi wa ana bihi kafil. Orang yang pelit sudah layak untuk masuk ke dalam neraka dan aku yang akan menjaminnya. Karena itu jangan pernah pelit. Dari setiap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita miliki kita berbagi. Orang dikasih harta lebih, berbagilah di harta. Orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ilmu, berbagilah dalam ilmu. Karena pelit itu bukan hanya di uang ya. Kadang kita mikirnya pelit itu uang saja, tapi ilmu yang sudah kita miliki kita nggak mau berbagi kepada yang lain, itu pelit. Pelit. Dan justru orang yang paling dermawan itu orang yang berbagi ilmu. Dia nggak punya apa-apa, dia hanya punya ilmu, dia bagikan ilmunya, itu paling dermawannya orang. Karena bukan untung yang dikasih itu bukan hanya untung duniawinya saja, tapi duniawi dan ukhrawinya untung. Ya, dibagi ilmu itu orang yang membagi ilmu itu orang yang paling dermawan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Sebab dia ketika berbagi ilmu itu meninggalkan apa yang bisa dia miliki daripada dunia. Mestinya dia bisa bekerja menghasilkan uang, ditinggal untuk mengajarkan ilmu. Wah, ini luar biasa ya, luar biasa. Karena itu kalau memang punya uang ya punya ilmu ya dikeluarkan dua-duanya. Mengeluarkan ilmu tok, uangnya tidak dikeluarkan ya pelit, sama saja semua. Jadi dikeluarkan apa yang diberikan oleh Allah, kelebihan yang kita miliki kita berbagi, itu adalah orang dermawan. Nah, tapi kalau apa yang kita simpan daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ancaman dari Allah dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
nyata buat kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat dermawan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan apa yang telah diberikan oleh Allah langgeng untuk kita, bertambah dan berkah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.